Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan bacaan doa sebelum belajar ini kita dipermudah untuk mendapatkan ilmu dan dipermudah dalam memahami materi yang akan Pak Guru sampaikan. Amin. Baik, kita masuk ke pelajaran kedua, bagian ketiga, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu meyakini adanya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, atau meyakini adanya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita masuk ke materi beriman kepada Rasul Allah. Ya, kita masuk ke pengertian. Kata Rasul berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah utusan. Jadi Rasulullah artinya adalah utusan Allah. Beriman kepada Rasulullah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya para utusan, para rasul adalah orang-orang yang benar-benar dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya sebagai pedoman hidup umat pada zaman Rasul tersebut diutus. Baik, selanjutnya setelah tadi mengetahui pengertian dari Rasul Allah, sekarang kita mengenal ada Rasul, ada juga Nabi. Sekarang apa perbedaan dari keduanya? Baik, di sini pengertian Nabi adalah manusia mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak wajib untuk menyebarluaskan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu agar diamalkan oleh dirinya sendiri dan wajib untuk menyebarluaskan kepada umatnya. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul di sini adalah kalau Nabi dapat wahyu terus diamalkan dan tidak wajib untuk menyebarluaskan kepada umatnya, hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu setelah mendapatkan wahyu, selain diamalkan untuk kehidupan Rasul itu sendiri, juga wajib untuk menyebarluaskan kepada umatnya. Berikutnya, ada berapa jumlah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini? Nah, itu adalah pertanyaannya. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini keseluruhan adalah jumlahnya sebanyak 124.000. Sedangkan Rasul yang diutus adalah 303 Rasul. Nah, dari 124.000 Nabi itu hanya 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Nah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW.
Adapun Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 5, yaitu ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan terakhir Nabi Muhammad, atau kita kenal dengan Rasul Ulul Azmi. Materi berikutnya yaitu tentang manfaat iman kepada Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menambah keimanan kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah. Jadi dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi ini, Allah memilih salah satu sebagai manusia pilihan untuk menyampaikan pedoman hidup, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang dari suatu kaum atau suatu golongan dipilih satu sebagai Rasul Allah. Yang kedua, mempercayai tugas atau wahyu yang dibawa oleh Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kita sudah beriman kepada Rasul Allah, kita juga harus mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang ketiga, lebih menghormati dan mencintai Rasul karena perjuangannya. Kita ketahui yang namanya Rasul itu berjuang, memperjuangkan apa yang diwahyukan, apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya sangat sulit karena harus melawan atau meluruskan apa yang sudah menjadi kebiasaan pada zaman itu. Adanya Rasul tentunya di situ adalah melawan apa yang tidak pantas pada zamannya, dengan diperbarui dengan wahyu yang diturunkan kepada Rasul sebagai pedoman hidup supaya lebih baik lagi. Karena zaman sebelum Rasul diutus tentunya zaman itu telah terjadi banyak sekali kerusakan, banyak sekali kesyirikan, kemusyrikan, dan banyak sekali hal-hal yang merugikan orang lain. Yang selanjutnya, memperoleh suri tauladan yang baik untuk pedoman hidup. Nah, ini yang dibawa oleh Rasul. Jadi Rasul tentu saja membawa yang namanya wahyu. Yang namanya wahyu itu digunakan oleh manusia sebagai pedoman hidup. Dan yang terakhir, mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini setelah kita tahu apa wahyunya yang dibawa, yang terakhir adalah kita mengamalkan. Ya, sudah tahu apa saja tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh Rasul, kita tinggal mengamalkannya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, cukup sekian untuk materi kali ini. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Semoga materi kali ini dapat diterima dengan baik. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.